back to my YouTube channel. Dengan saya lagi Via, dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, kali ini saya ingin sharing kepada teman milenial bahwa kita harus berterima kasih kepada masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu selalu mengajarkan hal yang terbaik untuk kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Banyak orang yang nggak bahagia karena menyesali masa lalu yang buruk misalnya. Banyak orang nggak mensyukuri kehidupan dia saat ini karena masa lalu yang membuat dia dihantui pikiran rasa bersalah misalnya. Pikiran yang membuat dia tidak menikmati hari ini gitu. Jadi saya ingin katakan kepada teman-teman ya, masa lalu itu memang kadang indah, kadang buruk, kadang mengecewakan. Tapi adalah sikap kita, bagaimana kita merespon hal tersebut dalam hidup kita gitu. Jangan sampai masa lalu menjadi toksik atau racun dalam pikiran kita yang menghambat langkah kita untuk jauh lebih berhasil dari saat ini gitu. Jadi seringkali masa lalu yang kita terima itu tidak enak gitu, tidak menyenangkan. Kenapa harus saya? Seringkali teman-teman memiliki prasangka demikian. Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain aja gitu yang mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya? Kenapa harus saya yang mungkin dikecewakan, disakiti, ditinggalkan, dan kenapa harus saya? Harus saya. Seringkali hal itu membuat kita menyalahkan diri sendiri dan keadaan, bahkan Tuhan. Jadi seringkali orang nggak mensyukuri nikmat yang ada, seringkali dia selalu menyalahkan, menuntut dan menuntut karena hal itu gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk menerima diri atau keadaan kita dengan lapang dada gitu. Kadang sesuatu yang buruk yang kita terima akan menjadi jauh lebih baik gitu. Jika kita bisa melihat hikmah atau sudut pandang yang berbeda dari sesuatu yang terjadi. Kunci kehidupan agar ideal, agar kita bahagia adalah menerima keadaan diri kita gitu loh. Jadi jangan merasa insecure, jangan merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, dan iri terhadap kehidupan orang lain karena apa yang kita jalani gitu, yang jauh lebih berat daripada orang kebanyakan. Jadi teman milenial, saya ingin mengatakan ini bahwa kita benar-benar harus berterima kasih kepada masa lalu, karena kita tidak akan bisa belajar, tidak akan bijaksana tanpa masa lalu yang kita anggap buruk tadi. Kebanyakan orang yang hidupnya biasa saja ya karena dia tidak mempunyai pengalaman yang luar biasa. Sementara teman-teman berhasil melewati masa lalu tersebut. Jadi itu yang membuat teman-teman istimewa. Itu yang membuat teman-teman berbeda. Itu yang membuat teman-teman hebat. Jadi saya ingin katakan ini, semoga teman-teman merasa terinspirasi dari video saya kali ini, agar kita berterima kasih terhadap pengalaman, experience, dan suatu hal yang mungkin berat kita lalui. Dan dengan masa lalu tersebut akan menjadi guru berharga di kehidupan kita jauh ke depan nantinya gitu. Kita bahkan lebih merasa dekat dengan Tuhan. Jika kita tidak ditimpa sesuatu hal yang buruk, mungkin kita akan biasa-biasa saja. Belum tentu saya seperti saat sekarang ini, jika tidak mengalami sesuatu hal yang berat dalam hidup. Mungkin teman-teman bisa introspeksi diri, bisa evaluasi diri, dan mengingat-ingat nih apa aja sih yang saat ini menghambat langkah teman-teman untuk maju. Apakah karena masa lalu yang buruk? Sehingga teman-teman lupa untuk mencintai diri teman-teman sendiri. Lupa untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta, dan lupa banyak orang lain yang jauh lebih membahagiakan kita ketimbang orang-orang di masa lalu yang pernah meracuni diri kita. Dan kembali lagi, sesungguhnya kita tahu ya bahwa masa lalu tidak dapat kita ubah. Yang hanya dapat kita tata adalah masa depan yang mungkin belum kita ketahui. Dan bagi teman-teman, kita harus merespon sesuatu itu positif. Mungkin kita tidak bisa menilai sesuatu dari sudut pandang yang satu arah gitu. Kita harus melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita harus bisa membaca segala situasi dengan cara pikir kita gitu. Jadi jika cara pikir kita baik, cara pikir kita positif, kita akan menerima sesuatu itu positif. Dan kembali lagi contohnya ya, banyak sekali di lingkungan yang saya temui misalnya. Mungkin ada yang keluarganya bangkrut misalnya, dan sampai dia bekerja susah payah, mati-matian berjuang untuk membiayai pendidikannya, sampai dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Kadang dalam suatu waktu dia pun mengeluh, walaupun dia terlihat sangat kuat. Dia mengeluh kenapa harus dia yang menanggung kesusahan itu. Kenapa orang tuanya tidak membahagiakan dia jika dia ingin nuntut. Tapi apa yang terjadi? Pikirannya terbuka dan dia sadar bahwa dia anak yang beruntung. Karena semua anak
yang dia lihat di sekitarnya hanya bisa pura-pura menikmati sesuatu yang sudah ada misalnya, dan banyak anak-anak yang mungkin tumbuh tanpa ilmu, tanpa pengalaman dan wawasan. Sementara dia bersyukur karena dengan kondisi sulit keluarganya, dia sadar lebih dini, akhirnya dia bekerja keras, dan banyak orang seperti itu yang sukses kita lihat saat ini. Dan mungkin banyak masa lalu orang yang kelam misalnya, katakanlah dia jadi pembantu rumah tangga, atau hal-hal yang dia alami itu penganiayaan, semua hal-hal negatif gitu yang dia terima. Kadang dia merasa kenapa Tuhan setega itu menghukum dia, sementara salahnya apa? Kenapa harus dia gitu? Lalu dia terbuka pikirannya. Dengan demikian dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik, karena dia tahu rasanya diperlakukan saat dia menjadi pembantu. Jadi banyak sekali contoh-contoh dan fakta-fakta yang mungkin teman-teman sendiri lihat di lapangan ya. Dan bagaimana itu semua terlihat tidak adil. Banyak orang yang mungkin minta-minta di jalan, sementara ada orang yang lalu lalang dengan Ferrarinya dan selfie sebebas mungkin, bahagia gitu. Dan di sisi lain ada orang yang kita lihat memunguti plastik bekas atau hal-hal yang mungkin kita anggap itu tuh sangat-sangat kecil gitu, pekerjaan yang sangat-sangat sepele. Tapi dari sana dia bisa bersyukur. Itu hikmah yang saya maksud gitu. Jadi banyak sekali pengalaman di lapangan yang membuat pikiran kita terbuka. Jika kita lebih melihat keadaan orang lain, itu akan membuat diri kita jauh lebih bersyukur daripada apa yang saat ini sudah kita terima. Dan lagi, rata-rata orang sukses, orang besar di dunia ini pernah melewati masa-masa kelam ya, pernah melalui masa-masa sulit. Contohnya saya ingin sebutkan ceritanya Oprah Winfrey ya, salah satu wanita yang menginspirasi banget di dunia. Jadi saya pernah membaca sekilas tentang beliau, di mana dia sudahlah dilahirkan di keluarga miskin, broken home pula, dan dia juga pernah dilecehkan gitu. Jadi hal itu tidak mencerminkan bahwa masa depan dia akan suram. Tidak sama sekali. Jadi Oprah menjadi wanita yang tangguh, bangkit dari hal yang sulit tadi, menjadi wanita yang luar biasa, menginspirasi seperti kita dengar namanya saat ini. Jadi Oprah Winfrey ini berani gitu dan tegas, percaya diri. Jadi masa-masa sulit tersebut merubah kepribadiannya jauh lebih keren gitu, jauh lebih tangguh. Dan cerita motivator nomor 1 di dunia, Anthony Robbins, juga pernah melalui fase-fase sulit tersebut, di mana keluarganya broken home, dia harus bekerja serabutan, bahkan menjaga toilet, dan akhirnya dia saat ini dikenal sebagai motivator nomor 1 di dunia dengan bayaran termahal. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi teman milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.